Bermadukan Jin, bagian ke-6, ditulis olehnya Dewi SMD, novel horor misteri. Wah, dari mana Mas Daria? Seorang lelaki parubaya yang sedang jalan dengan istrinya, bertanya saat berpapasan di jalan. Anu Pak, kami habis belanja keperluan anak-anak. Rencananya besok kami akan masukkan Sari ke sekolah. Jawab Daryat ringan. Apa? Masukkan anak kamu sekolah? Hahaha, mimpi apa kamu jam segini? Emang kamu mampu sekolahkan anak? Wanita yang ada di samping lelaki itu dengan spontan menghina. Bibirnya mencebik dan kalimatnya pedas mengalahkan cabai rawit 5 kilo. Bu, jangan suka menghina orang. Dosa. Suaminya membentak karena merasa malu sekaligus tidak enak dengan Daryat juga Rahmah. Loh, siapa yang hina mereka? Emang kenyataan kok. Hutang dia saja sudah menumpuk di warung Mak Darmi. Gaya elit, ekonomi sulit. Bantahnya, sungguh tidak punya akhlak mulut wanita itu. Mari Pak, kami pulang dulu. Daryat mengikuti Rahmah dan kedua anaknya yang sudah lebih dulu jalan. Rahmah meneteskan air matanya. Semakin kesini orang-orang itu semakin berani menghinanya. Di kampung itu, keluarganya sudah seperti sampah yang sangat hina dan menjijikan. Hinaan dan cacian, seperti makanan yang setiap hari harus mereka telan. Malam pun tiba, kedua anaknya sudah tertidur lelap. Wajah mereka tampak bahagia. Seumur hidupnya baru kali itu, ia bisa membeli barang yang selama ini hanya jadi impian. Rahmah, kenapa kamu sedih? Hai Memzems, jangan dengarkan apa kata mereka. Mulai besok, hidup kita akan berubah. Akang akan lakukan apa saja. Untuk keluarga ini, kita akan jadi orang kaya di desa ini. Bahkan paling kaya. Ucap Daryat seraya mengusap kepala sang istri yang sedang murung. Memangnya Akang mau kerja apa? Tanya Rahmah seraya menatap wajah Daryat. Ada sedikit harapan dalam sorot mata Rahmah. Selama ini, Daryat memang seperti tidak sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Ia selalu puas dengan apa yang ia dapat dan berlindung di balik kata syukur. Mulai besok, Akang akan berjualan. Besok pagi, Akang mau masukkan Sari dulu ke sekolah. Jawabnya, tapi sekolah itu kan tidak mau menerima anak kita. Kang, sela Rahmah, mulai besok tidak akan lagi. Mereka akan menerima anak kita dengan hormat. Jawab Daryat yakin. Rahmah diam. Rasanya tidak ada salahnya juga. Dirinya memberikan kesempatan kepada suaminya untuk membuktikan ucapannya. Semoga saja semua itu benar. Pagi-pagi sekali, Rahmah sudah membuat sarapan. Hari itu dirinya masak enak. Duh, saya lupa beli bumbu kaldu lagi. Kang, saya ke warung. Mak Darmi dulu sebentar ya. Rahmah gegas mengambil uang 5.000 untuk membeli barang yang ia butuhkan. Tunggu sayang. Ini, kamu bayar semua hutang kita kepada Mak Darmi. Mulai sekarang kamu jangan takut. Jika memang harus melawan, lawanlah. Kita tidak pernah merugikan dan menyusahkan mereka. Jadi buat apa kita takut? Daryat memberikan uang pecahan 100.000 sebanyak 30 lembar kepada Rahmah. Tapi Kang, hutang kita juga tidak sebanyak ini. Jawab Rahmah sambil menerima uang tersebut. Kamu beli apa yang mau kamu beli? Tunjukkan kepada mereka kalau kita juga mampu. Sambung Daryat. Laki-laki penyabar dan santun itu kini berubah sekian derajat. Dirinya tidak akan lagi membiarkan orang-orang itu menghina anak dan istrinya. Sementara Rahmah keluar dengan wajah riang. Sungguh bagaikan mimpi dirinya pegang uang sebanyak itu. Dengan wajah yang tidak menunduk lagi, Rahmah berjalan menuju warung. Tidak lagi membungkuk saat bertemu dengan orang-orang itu. Tidak lagi tersenyum getir. Kini wajah Rahmah tegak penuh keberanian dan otomatis kalau hidupnya akan berubah. Aduh, pagi-pagi udah datang saja yang mau ngutang. Celetuk wanita sebaya dengan Rahmah. Bibirnya mencebik. Alisnya terangkat sebelah. Ya wajarlah, walaupun miskin, kan perut mah tetap lapar. Balas yang lain. Bu Darmi, saya mau beli bumbu kaldunya 1 renceng. Ucap Rahmah tanpa memperdulikan kedua wanita yang terus saja ngoceh. Mengumpat dirinya. Nggak salah. Rahmah, emang kamu mau masak apa? Tanya tukang warung yang bernama Darmi. Walau dia cerewet dan suka gosip, tapi baik. Selalu kasih utangan walau sambil ngomel. Ini Bu, saya mau masak daging. Kemarin beli tapi belum dimasak keburu malam. Oh ya, Bu, saya mau sekalian bayar utang. Total semuanya berapa ya? Jawab Rahmah sengaja dengan nada keras agar orang-orang di sana bisa dengar. Begitu Rahmah mengucapkan kalimat itu, suasana warung mendadak hening. Semua yang tadi berceloteh kini terdiam. Bahkan sendok di tangan Mak Darmi sampai jatuh ke meja karena kaget. Beberapa kepala menoleh bersamaan, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja didengar telinga mereka. Apa katanya? Bayar utang?
bisik seorang ibu gemuk sambil menepuk bahu temannya. Iya, katanya mau bayar utang. Astaga, jangan bilang dia mimpi semalam ketemu tuyul yang ngasih uang. Celetuk yang lain disusul tawa cekikikan. Rahma hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Dalam hati sebenarnya ia ingin tertawa juga, karena tahu betapa lucunya wajah-wajah mereka yang menahan rasa penasaran dan ejekan di saat bersamaan. Mak Darmi berdeham, mencoba memastikan pendengarannya. Rahmah, kamu gak salah ngomong, kan? Maksudnya bayar yang kemarin-kemarin? Tanyanya dengan mata membulat. Rahmah tersenyum manis. Iya, Bu, semua utang saya mau saya lunasi hari ini. Tawa pun meledak dari arah pojok warung. Hahaha, waduh, ini kayaknya si Rama habis mimpi jadi istri juragan pasar, kata salah satu ibu sambil menepuk-nepuk pahanya. Yang lain menimpali, atau jangan-jangan suaminya nemu harta karun di kebun pisang. Tuh, tapi karungnya isinya kentang busuk. Kali, hahaha, Rahmah menarik napas dalam. Ia menunduk sebentar, tapi bukan karena malu. Ia sedang mengumpulkan kesabaran agar tidak menyiram wajah mereka pakai air sabun di ember Mak Darmi. Bu Darmi, tolong dihitung aja, ujarnya kalem, menatap Mak Darmi yang mulai kikuk karena tatapan Rahmah begitu tenang dan yakin. Mak Darmi mengambil buku catatannya yang lusuh. Sebentar ya, Rahmah, totalnya itu 750.000. Tapi kamu belum pernah bayar sekalipun, kan? Jeti yakin kamu mau bayar semua sekarang? Yakin, Bu. Hitung saja sekalian bunga gosipnya, jawab Rahmah lirih namun tajam, membuat dua ibu tukang nyinyir di belakangnya saling pandang. Mak Darmi belum sempat tertawa ketika Rahmah membuka tas kain lusuhnya dan dari sana, ia mengeluarkan uang. Bukan recehan, bukan lembaran 2 ribuan seperti biasanya, tapi lembaran 100.000 baru. Tebal, rapi, dan beraroma wangi khas uang baru dari ban. Semua yang hadir mendadak terpaku. Tawa yang tadinya riuh mendadak lenyap. Seakan ada tangan tak terlihat yang menekan tombol mute pada mulut mereka. Suara jangkrik dari sawah terdengar jelas di antara kesunyian aneh itu. Mak Darmi sampai menelan ludah. Matanya melotot ke arah uang yang tergeletak di atas meja kayunya yang reot. Ya Allah, Rahmah, kamu dapat uang dari mana? Nak, suaranya serak, antara kagum dan curiga. Dari suami saya, Bu, katanya mulai sekarang dia mau belajar jualan di pasar. Ya, semoga saja laku dan lancar. Mukanya kami juga berhak hidup layak, jawab Rahmah mantap. Ia menyodorkan uang itu tanpa sedikit pun ragu. Hitung, Bu. Kalau lebih, kembalikan. Kalau kurang, bilang saja. Mak Darmi buru-buru menghitungnya. Jari-jarinya gemetar. Sementara para ibu lain mendekat perlahan, seolah takut tapi juga penasaran. Ada yang sampai berbisik pelan. Ih, jangan-jangan ini uang pesugihan. Bisa Jeti, aku pernah dengar tuh. Katanya kalau orang miskin mendadak kaya, biasanya ada tumbalnya. Duh, mulut kamu endah. Tapi ya benar juga, si Daryat itu kan orangnya pendiam. Siapa tahu ada yang dia sembunyikan. Rahmah tersenyum kecil. Ia tahu mereka sedang berusaha menutupi rasa iri dengan membungkusnya dalam gosip. Tapi biarlah, pikirnya, biarlah dunia tahu bahwa ia sudah selesai jadi bahan tertawaan. Mak Darmi akhirnya menatap Rahmah dengan wajah campur aduk. Pas 750.000. Rahmah, ini uangnya asli semua. Duh, saya sampai gemetaran nerimanya. Rahmah tersenyum lagi. Alhamdulillah, mulai sekarang saya nggak mau ngutang lagi. Bu, kalau belanja, saya bayar tunai. Dan tolong ya, jangan kasih utangan lagi. Takut saya jadi malas kerja. Suasana semakin janggal. Tak ada satupun yang berani bicara duluan. Baru setelah Rahmah melangkah keluar sambil membawa belanjaannya, suara bisik-bisik kembali terdengar, seperti lebah di dalam sarang. Rahmah itu beneran kaya sekarang. Ya, entahlah. Tapi aku lihat uangnya asli, tebal banget, kayak habis cairin deposito. Aku merinding. Sumpah, mukanya Rahmah beda, dingin tapi ada wibawanya gitu. Iya, tatapan matanya kayak, bukan Rahmah yang dulu. Rahmah menoleh sedikit sebelum benar-benar pergi. Ia melihat mereka satu persatu, tersenyum sekilas, lalu berkata dengan nada ringan, kalau hidup saya berubah, doakan yang baik saja. Ya, karena lidah yang jahat itu lebih bahaya dari utang. Ia berjalan pergi meninggalkan mereka semua yang masih membeku di tempat. Suara langkahnya di tanah becek terdengar begitu jelas, seolah menggema di telinga mereka. Langkah seorang wanita yang baru saja membalikan keadaan. Sesampainya di rumah, Daryat sudah bersiap untuk pergi bersama Siti ke sekolah.
Rahmah tidak menyangka kalau suaminya benar-benar membuktikan semua ucapannya. Rahmah mendekat sambil memeluk suaminya dari belakang. Semua orang di warung tadi pada diam. Kang, ada yang sampai melotot. Enggak percaya, Daryat hanya tersenyum samar. Biarkan saja. Sayang, besok mereka akan lebih banyak yang diam. Kita belum mulai apa-apa. Rahmah menatap wajah suaminya. Ada sesuatu yang berbeda di sana, tatapan yang lebih tajam. Dan senyum yang entah kenapa membuat udara di sekitar mereka sedikit lebih dingin. Namun bagi Rahmah, yang ia tahu hanya satu hal. Hari itu adalah pertama kalinya dalam hidup. Ia merasa tidak lagi menjadi bahan ejekan. Dan tanpa mereka sadari, di bawah rumah mereka yang sederhana, sesuatu perlahan bergetar seolah ada sesuatu yang terbangun bersama perubahan. Nasib keluarga itu